wabarakatuh. Pagi. Hari ini isinya tentang pergaulan di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Sekali lagi, hari ini isinya pergaulan di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Hari ini Ibu ada jam 8.3, tapi mereka diskusi. Alhamdulillah, anak-anaknya rajin-rajin, kelasnya juga disiplin. Nanti ada sesuatu yang akan Ibu tanyakan sama anak-anak 83, nanti mudah-mudahan mereka lebih mengerti. Oke anak-anakku, pergaulan di lingkungan sekolah, kenapa Ibu angkat dalam sebuah YouTube, maka Ibu minta kalian bergaulnya dengan anak-anak seumuran kalian. Maksudnya bergaul jangan sama anak-anak yang bukan seumuran kalian. Karena pergaulan itu kalau di lingkungan sekolah bisa terkendali, bisa direkam, bisa ketahuan. Tapi kalau udah di lingkungan rumah itu tidak akan ketahuan. Ya, nanti Bu lanjutkan lagi ya. Ini seperti biasa, ini guru kalian. Guru bahasa Inggris, Mama Lisa. Semangat belajar ya. Oke, lagi keliling-keliling kasih tugas. Itu guru bahasa Inggris kelas 8. Kelas 8 sama kelas 1 kalau tidak salah. Nah, di sekolah kita memang pergaulan kita, kebersamaan kita bagus. Satu, kedua, kalau kalian tidak salah, kalian tidak akan dipersalahkan dalam bentuk apapun. Dan kalau bisa, jangan sering izin yang istilahnya tidak boleh itu. Sering-sering izin, misalnya pergi keluar kota, ikut orang tua kemana, itu ya. Yang pergaulan yang bagus ya pergaulan seusia kalian di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah juga dilihat. Kalau anak-anak itu tidak sekolah, maka kalian tidak usah bergaul dengan anak-anak yang tidak sekolah. Karena apa? Mereka tidak ada komitmen. Kalau ya, anak-anak yang tidak sekolah itu mereka tidak ada komitmen. Tapi kalau kalian harus punya komitmen. Komitmennya apa? Bangun pagi. Paling tidak bangun 5:30. Tapi kalau 5:30 itu sudah terang, kita tidak bisa sholat subuh lagi. Nah, bangunnya paling enggak jam 5. Terus tanya sama ibu, bisa bantu apa. Yang jelas pertama bangun membersihkan tempat tidur. Ibu saja tempat tidur ibu tidak pernah diurusin suami ibu, apa Pak Edo punya urusan sendiri-sendiri. Kalau di tempat ibu tuh ibu tidak pernah beberes-beres, tapi tugas ibu masak. Pak Edo juga seperti itu, Pak Edo bantu ibu. Jadi walaupun sudah bujang, Pak Edo tetap mengerjakan tugas pekerjaan rumah seperti biasa. Pergaulan yang baik itu adalah pergaulan sesama teman. Seperti sekarang ibu lihat di 82 ini anaknya seumuran. Anak lakinya seumuran, anak perempuannya seumuran. Terus tugas juga semua punya buku, ibu senang seperti itu. Dan memang karena setahun tidak ketemu guru, kadang-kadang sama guru tuh antara takut dan ada jarak. Padahal sama guru tuh harusnya seperti orang tua kalian di rumah. Contohnya saja, ibu tidak pernah marahin kalian kalau kalian tidak ada salah. Tapi kalau kalian tidak kumpul tugas tidak selesai, daring tuh sampai pelajaran PPKN tuh memasuki daring ke-7. Itu sama sekali tidak ada. Nah, bagaimana ibu memberikan nilai? Nah, sedangkan daring itu rumah, bukan main di rumah. Dan pada dasarnya pergaulan tuh kalau bagus di sekolah, terus orang tua kalian tahu kalian banyak perubahan semenjak KBM itulah ada tatap muka. Orang tua kalian senang. Contohnya ibu saja minta agar kalian semuanya bisa masuk bersama-sama. Jadi kalau diskusi seperti ini, kerjasama seperti ini, kalian bisa kerja sama-sama. Tidak saling menyalahkan. Karena sekarang kelasnya harus bersih terus, menyalahkan, oh kelas ini nggak rapi bu, begini. Tidak boleh saling menyalahkan. Oke, anak-anakku belajar karena kita mau meet itu adalah ulangan tengah semester. Ulangan itu sangat penting buat kalian.
Nanti kalian bisa tahu kemampuan kalian sampai di mana. Jadi belajar, belajar, dan belajar. Kata-kata belajar dari sekarang mulai dicoba. Malam belajar, misalnya kayak pelajaran ibu sampai di bab 2, belajar dulu. Nah besok hari apa lagi belajar lagi. Belajar tuh nunggu ada pertemuan ibu. Bahkan ada yang ngomong, "Bu, saya lupa bawa buku. Bu, saya lupa lihat jadwal." Padahal jadwal pelajarannya sudah masuk minggu ke-8 ini. Minggu ke-7 lah ya, minggu ke-7 ini. Ya, pergaulan di sekolah ibu lihat untuk sementara ini Bu bukan membangga-banggakan sekolah kita, tapi memang pergaulannya bagus. Kita tidak boleh bawa HP. Di lingkungan luar saja kalau kalian kerjaannya nonton organ, sabung ayam, itu akan sampai ke kuping guru gitu. Jadi memang pada dasarnya harus sangat hati-hati. Oke, nah karena ibu masih mengecek pelajaran ini, karena anak-anak ada diskusi, nanti akan ibu lanjutkan di 85. Di garis bawahi bahwa kalian harus bergaul sama anak seusia kalian. Usia kalian sekarang berapa? 12 misalnya. Usianya berapa? 13, ya seusia itu. Kalau sama ibu, bagaimana Bu? Kalau sama ibu ini adalah orang tua kalian, pengganti orang tua kalian di rumah. Dari jam 7 sampai jam setengah 12, dari jam 7 sampai jam 12, itu kalian ada apa-apa ngomong sama ibu. Walaupun sebenarnya ibu bukan wali. Misalnya ibu hanya wali kelas 8, ya kelas 84, walinya memang ibu, tapi kalian harus bisa merasa bahwa itu ada guru itu adalah pengganti orang tua saya di rumah. Oke, ibu rasa pergaulan itu memang harus dijaga, kata-kata dijaga, misalnya duduk berdekatan sama teman, walaupun kalian dikasih titipan sama Allah, rezeki orang tua kalian lebih bagus, jangan merasa rezeki itu bisa untuk menghina orang. Ya oke, nanti kita sambung lagi nak di kelas 85. Ibu ada jam, nanti akan ibu tambahkan lagi tentang kata kebersamaan di rumah dan kebersamaan di sekolah. Oke, kita lanjut kebersamaan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Pergaulan itu perlu. Ya, anak-anak ibu sekarang ada di 85. Sekali lagi ibu ada di 85. Seperti biasa mereka juga mengerjakan tugas berkelompok. Yang biasanya di rumah tidak bisa belajar, di sini bisa belajar dan memahami apa isi-isi dari PPKN. Di sini ibu buka sebentar maskernya karena panas. Panas lah, pokoknya panas, tidak kuat dengan panasnya. Ibu minta kalian juga, tapi di sini anak-anak tidak ada yang buka masker. Pendidikan yang ibu berikan di YouTube hanya semata-mata untuk kalian lebih saling menghargai sesama teman. Sekali lagi, saling menghargai sesama teman. Kalau temannya benar ya kalian temannya benar ya didukung. Tapi kalau seandainya ada temannya yang salah, kalian tidak boleh mendukung temannya yang salah. Oke, di sini ibu akan melanjutkan sedikit saja karena memang hari ini amat sangat panas. Yang di rumah juga mungkin merasakan kondisinya, udaranya memang sangat panas. Tapi anak-anak 85 tetap aktif. Sekali lagi, anak-anak 85 aktif. Kelompok ini dikerjakan dengan sesama teman. Kenapa ibu bilang begitu anak-anak? Kita harus sama-sama. Kalian juga tidak perlu takut sama ibu, karena ibu tidak makan orang. Tapi kalau kalian tidak beres kerjaannya, ya ibu makan. Dalam arti kata, seorang guru tidak akan membuat siswanya menjadi celaka. Seorang guru tidak akan membuat siswanya menjadi menderita.
Sabar anak-anak, karena di sini ada anak-anak, ibu matikan dulu. Oke, kita lanjut nanti. Oke, kita lanjut nak. Kita lanjut bicara tentang kebersamaan. Kalau kalian sekolah, kalian pasti milihnya KBM, karena KBM bisa kenal satu sama lain. Di kelas 85 ibu lihat sudah ada kekompakan, yaitu tadi karena mereka senang bersekolah. Kalau daring ketemunya hanya waktu kalian kumpul tugas. Tapi kalau KBM kalian akan tahu selalu pas waktu kumpul tugas atau tidak kumpul tugas. Ya, nanti tanggal 25 kita akan mid semester, rajin-rajin belajar. Jangan perbanyak main, pegang HP hanya untuk belajar. Boleh nak pegang HP, tapi jangan kedemenan sampai matanya jereng karena panas. Karena ibu saja kalau di rumah jarang ibu main HP. Tuh, paling ya istilahnya ngecek YouTube apa. Oke, waktunya hanya tinggal 2 hari. Hari ini ibu isi dengan kebersamaan di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Kalau kebersamaan di lingkungan rumah sudah tidak usah ibu ajari lagi, pasti kalian mau kebersamaan di lingkungan rumah. Oke, kita lanjut nanti sampai di rumah. Ibu tutupnya di rumah saja. Ayo, selamat belajar. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih hari ini. Lelahnya minta ampun. Oke anak-anakku, tinggal besok dan lusa. Mudah-mudahan bisa dikerjakan semua. Oke. Nah, ibu rasa kalau hanya nonton langsung di nonton itu kalian bisa memahami. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku, rajin-rajin belajar dan taati apa perintah orang tuamu. Oke, bye.